kembali lagi bersama Mamang Ardi of the Mix ya, Mas Mut Masa Muda. Kali ini kita ingin melanjutkan guys, kita ingin melanjutkan pembahasan matematika kita yang sangat cantik ini yaitu aljabar linier guys. Mamang kembali lagi menemani kalian dalam pembelajaran matematika ya, khususnya kalian yang kuliah di S1 Matematika atau S1 Pendidikan Matematika yang sedang ngambil aljabar linier, atau kalian yang lagi penelitian misalnya, atau kalian ada di mata kuliah sains di Fakultas Sains ya, yang juga mengambil mata kuliah aljabar linier, kemudian kalian kesulitan, mungkin dengan Mamang temani di sini kalian bisa lebih mudah untuk mencerna pembelajaran kalian ya. Oke, kita langsung saja di sini kita mau melanjutkan guys. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu? Sifat ya, sifat linearitas guys. Kemarin itu ada 8 sifat ya, hasil dari penyimpulan dan perkalian skalar yang sudah kita definisikan. Sekarang kita mau melanjutkan yaitu norma vektor ya. Norma vektor di Rn. Oke, kita langsung saja baca di sini guys, daripada kita terlalu bertele-tele. Diberikan AI ya, anggota Rn ya, diberikan AI anggota Rn. Suatu pemetaan ini guys, ini bracket ya, double bracket kah ini namanya, memang kurang ini norma sih, biasanya dibacanya norma sih. Nah, disebut norma pemetaannya dari Rn ke R, jadi hasilnya nanti adalah berupa bilangan guys, jadi bukan vektor ya, hasilnya berupa bilangan ya. Disebut norma jika memenuhi yang pertama, dia tidak bisa negatif. Yang kedua, dia sama dengan 0 hanya jika koordinat Rn yang kita pilih itu adalah 0 sendiri ya. Oke, itu. Kemudian alfa kali AI dinormakan sama dengan modulus alfa atau mutlak alfa dikali AI untuk setiap skalar alfa guys. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kita punya AI plus BI itu ketaksamaan segitiga guys. Jadi AI plus BI dinormakan itu kurang dari atau sama dengan AI plus BI. Nah, gitu. Norma AI dan nah nih Mamang salah ini ya. Sorry, ini bukan AI dengan AI ini. Coba guys, yang benar kayak gimana nih menghapusnya? BI guys, bukan AI guys, BI. Nah gitu, I-nya kecil dong, I-nya kecil dong, BI. Nah gitu, karena di sini BI ya. Oke, jadi ya ini sifat dasarnya ya. Kalian bayangkan norma itu sebagai ukuran panjang dan jarak vektor ya. Kalau kalian masih bingung terkait dengan panjang dan jarak vektor, kalian tonton deh video Mamang yang di matematika sekolah yang nomor seri 05 ya kalau nggak salah ya, tentang vektor dan matriks ya, biar lebih jelas. Di sini sudah abstraksi perumpamaan, jadi Mamang tidak terlalu banyak menjelaskan lagi supaya menghemat waktu guys. Oke, kita lanjut saja kali ini. Jadi ini ya, yang penting adalah kita mempunyai sifat. Kalau norma itu ada sifat yang 3 ini guys. Nah itu ya, yang itu yang perlu kita ingat ya. Ini skalar ya, jadi perkalian skalar kalau dinormakan itu menjadi skalarnya jadi modulus gitu, mutlak ya. Contoh norma, oke, ada norma 1 di sini. Itu adalah AI didefinisikan sebagai jumlahan dari mutlak dari komponen-komponennya atau kok titik-titik nilai-nilai koordinatnya atau bilangan-bilangan pembangun koordinatnya. Contoh misalnya kita punya 1 negatif 3 2. Nah ini norma satunya, guys. Kalau kita normakan, ini norma 1 gitu, dinormakan dong. Ini berarti mutlak dari 1 ditambah mutlak dari 1 ditambah mutlak dari min 3 ditambah mutlak dari 2. Berapa guys? Ini 1 tambah 1 2, tambah 2 4, tambah 3 7. Nah gitu guys, mudah bukan?
Ini yang ini guys. Nah, kemudian norma tipe 2, kita punya norma tipe 2 di sini. Ini akar ya. Oke, contoh kita punya misalnya 9, 5, kemudian 16 ya, 27 misalnya. Ini kebanyakan gak usah yang susah-susah deh, cari yang ini aja, 1 misalnya kan, 3 misalnya ya. Nah ini kalau kita normakan dengan norma, nah ini bisa norma standar biasanya ya, ini ya isinya norma 2, cuman biasanya nggak ditulis guys normanya itu, karena ini normanya norma standar. Jadi yang sering dipakai, yang paling populer adalah norma 2 ini yang standar ya, karena ini yang paling mendekati secara geometris, paling mendekati secara real ya. Nah jadi ini sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 diakarkan. Nah ini begini, berapa ini guys? Panjang nih karena mamang ngambil yang panjang ya. Berapa nih ya? 9981 ya, 81 tambah 25 ditambah 1 ditambah 9 lagi ya. Betul ya? Betul ya? 90 tambah 25 itu sama dengan berapa guys? 115 tambah 1 ya, akar dari 116 ya. Kalau kalian kalau memang salah komen ya guys ya di bawah ya, komen ya. Ya. Oke. Latihan apa ya? Perasaan kita sudah latihan deh. Nah, ini ya. Kemudian di sini jarak 2 vektor. Oke, jarak 2 vektor di sini. Perhatikan ini guys. Jadi perhatikan ini ada 2 gambar. Ada yang ini dan yang ini. Ini misalnya kita punya vektor A ke sini arahnya ya. Kemudian ada vektor B arahnya agak ke atas gitu. Yang ini kan A dikurang B kan? Ini vektornya ini. Nah, arahnya ke sana. Ke arah A. Nah, kalau ini B dikurang A gitu ya. Sama, vektornya sama cuman arahnya berlawanan ya. Arahnya berlawanan yaitu negatif dari A dikurang B. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini guys. Ini mamang nih gatel banget hidung ya. Sorry guys, berapa kali ini mamang hitung, semoga nggak kena corona. Ya, enggak deh. Mamang ini kuat nih ya. Insya Allah nggak kena corona, nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak kena gitu ya. Optimis. Oke. Kita lanjut guys. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah panjangnya guys. Panjang dari sini ke sini. Nah, dan dari sini ke sini ini sama gitu. Ini dengan ini sama gitu panjangnya. Ya. Oke. Nah, dari yang ini bisa dipahami ya. Kalau kalian nggak bisa memahami, masih belum bisa memahami, silahkan tonton video yang mamang yang sekolah ya. Kembali ke sekolah, jangan malu guys mempelajari pelajaran sekolah atau kembali ya. Mamang aja nggak malu, kadang masih membuka-buka buku sekolah kok. Diberikan AI, BI, anggota RN, jarak. Nah sekarang kita bicara jarak ya. Jadi jarak dari vektor yang satu A dengan B ini didefinisikan dengan sebagai norma dari selisih dari kedua koordinat, norma selisih dari dua vektor atau dua koordinat tersebut guys. Nah jadi misalnya ya kita punya, ini ada latihannya. Oke, misalnya kita punya guys, misalnya kita punya di sini 1, 1, 3 gitu ya. Kemudian kita punya di sini misalnya di sini ya, misalnya ya 0, negatif 1, 2 misalnya. Nah, ini katakanlah misalnya sebagai A, yang ini adalah B gitu ya. Maka jarak dari A ke B, yang memang tulis di sini, jarak ya dari A ke B, atau antara ya, sebenarnya antara sih lebih enak sih, antara
antara A dengan B ya. Dengan B itu didefinisikan sebagai norma dari A, B. Nah, ini silahkan norma yang mana ya yang kalian pakai. Kalau kita menggunakan norma 2 berarti ini adalah gini. Berarti 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang negatif 1 kuadrat gitu. Ditambah 3 dikurang 2. 3 ya, sorry ya, ini 3 ya. 3 dikurang 2 kuadrat. Jadi ini sama dengan berapa guys? 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar 6. Nah, inilah jaraknya guys. Cukup mudah bukan? Nah, itu. Kemudian ini ada sifat guys. Jarak itu AI dengan BI, jarak antara AI dengan BI itu sama dengan jarak dari BI ke AI kan? Itu kan sama ya. Misalnya kita anggaplah seperti ini misalnya ya. Jarak dari kota Banjarmasin ke kota Kandangan misalnya ya. Nah, itu kan sama saja dengan jarak dari kota Kandangan ke kota Banjarmasin kan. Nah, jadi sebenarnya itu ya kayak gini lah. Jadi ditukar-tukar harusnya tidak masalah gitu yang namanya jarak itu. Oke, mungkin itu saja guys dari Mamang. Thank you for watching. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya.